Gadis ini bernama Martha. Dia terlihat turun dari becak dan nampak kebingungan. Merasa alamat yang dia cari sudah benar. Dia lalu mengetuk pintu pagar rumah. Seorang wanita yang nampak ramah membuka pintu pagar itu. Dengan senyuman manis, dia menyapa Martha lalu memeluk gadis itu. Wanita yang bernama Isabel ini mempersilahkan Martha masuk. Martha ke rumah itu untuk menjadi ART. Dia diutus oleh agensi yang Isabel pilih untuk merawat rumahnya yang indah itu. Isabel memperlakukan Martha layaknya tamu, bukan ART. Saat Martha melihat sebuah foto, Isabel berkata, itu foto dirinya dan suaminya, Pablo. Isabel lalu mengajak Martha untuk melihat dapur dan kamar pribadinya bersama suami. Dia juga menunjukkan di mana kamar yang akan ditempati Martha selama bekerja di sana. Kamar itu nampak mungil, namun tertata rapi. Setelah itu, Isabel meminta Martha untuk beristirahat dan dia akan kembali ke kamarnya. Martha nampak suka dengan lingkungan di sana. Dia mulai membuka tas dan hendak merapikan barang bawaannya itu. Terlihat Martha membawa pakaian yang kegedean. Hari berikutnya, Martha diajak untuk melihat kandang hewan ternak rumah itu. Di sana Isabel mengajari Martha untuk merawat hewan. Namun Martha yang belum terbiasa dengan aroma kandang terlihat muntah setelah kembali dari sana. Saat malam hari, Isabel masih memperlakukan Martha layaknya tamu. Dia menjamu Martha untuk makan malam. Namun saat Martha hendak makan, Isabel memberi isyarat yang mengejutkannya. Kata Isabel, mereka tak boleh makan sebelum suaminya pulang dan mereka akan makan bersama. Martha yang terkejut mencoba untuk maklum. Tak lama mereka menunggu, Pablo sudah datang. Isabel lalu segera berdiri dan menyambut suaminya. Tak lupa dia memperkenalkan Martha pada suaminya. Setelah berkenalan, mereka nampak mulai makan malam. Saat itu, Pablo terus memandangi Martha yang memang mengagumkan. Di sana Pablo juga meminta Martha untuk menceritakan tentang dirinya. Martha hanya berkata, "Aku seorang yang suka bekerja. Aku belum punya pengalaman berkencan karena fokus dengan pekerjaanku." Mendengar itu, Pablo dan Isabel nampak senang. Terlihat Pablo terus memperhatikan gadis muda yang duduk di sampingnya itu. Ada rasa cemburu dari wajah Isabel melihat suaminya. Saat di kamar, Isabel terlihat melampiaskan rasa cemburunya pada Martha dan Pablo. Dia menghukum Pablo dengan cara yang berbeda. Nampak Pablo kesakitan, namun sangat menikmati sentuhan-sentuhan Isabel yang jauh dari kata lembut. Mereka berdua sama-sama mencoba melampiaskan perasaan yang sedang tumbuh di hati mereka. Setelah itu, Isabel melihat-lihat biodata calon ART. Nampak Pablo bertanya mengapa istrinya masih mencari, sementara Martha sudah ada di rumah mereka. Sempat Isabel melirik sinis ke suaminya. Sementara Martha berbuat aneh di kamarnya. Dia membuat dirinya melayang. Tingkahnya itu jauh dari kata perawan. Rupanya dia sedang membayangkan dirinya tengah bersama kekasihnya, Carlos. Martha berbohong pada majikannya tentang kepolosan dan tak memiliki kekasih. Keesokan harinya, saat sedang di kandang, Isabel menangis dan berteriak sejadi-jadinya. Itu karena anak ternaknya yang baru lahir tidak bisa diselamatkan. Martha mencoba menenangkan, namun dia malah kena marah dari Isabel yang benar-benar terlihat berduka. Isabel berkata, Martha tak tahu rasanya bagaimana kehilangan anak. Martha hanya bisa diam. Saat sore hari, Isabel datang ke kamar Martha. Dia meminta maaf atas sikapnya pagi tadi. Dia seemosional itu karena dia bisa merasakan bagaimana keguguran, apalagi sampai 4 kali. Kini dirinya tak mampu lagi hamil karena kejadian itu. Dengan menangis, Isabel meminta Martha untuk mengandung anaknya dan Pablo dengan proses alami. Dia menjanjikan Martha uang yang banyak jika Martha bersedia. Keraguan tergambar dari raut wajah Martha. Rupanya Isabel mencari ART untuk tujuan ini. Belum lagi Martha berkata setuju. Isabel mengajaknya ke ruang berdoa. Di sana Isabel meminta Martha untuk sama-sama berdoa dan meminta restu untuk niatnya. Isabel nampak kerasukan sembari membaca mantra, membuat Martha terlihat pusing dan pingsan. Dalam pingsannya itu, Martha dikelilingi babi yang besar. Nampak dia bahagia bersama hewan-hewan itu. Lalu dia sadar dan dia sudah berada di kamarnya. Isabel meminta memutuskan segera, sembari memberi uang muka pada Martha untuk berkata iya. Martha senang dengan uang itu. Malam hari, Martha terlihat mengunjungi sebuah klub. Di sana dia bertemu pria dan membeli paket narkoboy. Setelahnya dia terlihat seperti orang yang kurang waras. Dia benar-benar berbohong dengan menjadi orang polos pada Isabel. Setelah itu, dia terlihat masuk ke sebuah rumah. Mungkin itu rumahnya. Terlihat seorang wanita duduk di sampingnya. Namun Martha nampak tak memperdulikan wanita yang merupakan kakaknya itu.
Kembali di rumah Isabel, Martha diajak Isabel untuk memulai program bayi secara alami. Martha menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Isabel, yaitu uang yang banyak untuk melahirkan anak. Proses secara alami pun dilakukan. Isabel yang menuntun Pablo dan Martha bagaimana untuk bisa melakukan program bayi agar bisa berhasil. Awalnya mereka bertiga canggung, namun lama-kelamaan mereka mulai menikmati. Setelah menyelesaikan tugasnya, Martha lalu kembali ke kamarnya. Di sana dia mulai ritual dengan narkoboynya. Namun saat itu dia bermimpi buruk. Dia merasa dirinya tengah diganggu oleh makhluk yang menyerupai hewan. Saat dia terbangun, rupanya dia sudah ada di ruang tamu. Isabel langsung memberinya minuman herbal untuk mempercepat kehamilan. Isabel memaksa Martha untuk meminum ramuan itu. Setelah itu, dia memeriksa perut Martha, apakah sudah mulai ada perkembangan atau belum. Saat di kamarnya, Martha menerima telepon dari Carlos. Dia memutuskan untuk menemui kekasihnya itu. Di sana mereka melepas rindu dan berenak mantap. Martha menyalahi perjanjiannya dengan berhubungan bersama orang lain selain Pablo. Saat di rumah, Martha yang sedang menikmati malam dikejutkan dengan kedatangan Pablo ke kamarnya. Di sana Pablo ingin mengecek sendiri kondisi perkembangan perut Martha. Di sana Pablo juga mulai aksinya dan menjalankan program memiliki anak tanpa kehadiran Isabel. Nampak keduanya menikmati sentuhan dengan sentuhan satu sama lain. Mungkin saja program itu akan berjalan sempurna karena mereka melakukannya tanpa ada perasaan canggung. Keesokan harinya, Isabel yang mengecek perut Martha curiga Martha telah berenak mantap tanpa sepengetahuannya. Dia yang kadung emosi menghukum Martha di ruang berdoa. Dia meminta Martha untuk memohon ampun atas apa yang telah dilakukannya di belakang Isabel. Martha nampak sangat kesakitan dengan hukuman Isabel itu. Beberapa minggu kemudian, Martha hamil, namun dia yang stres mengalihkan pikirannya dengan narkoboy. Merasa sudah waktunya Martha mengumumkan kehamilannya pada Isabel dan Pablo. Kedua orang itu sangat senang mendengar kabar baik tentang kehamilan Martha. Isabel terlihat merayakan kehamilan itu, seolah yang mengandung adalah dirinya. Kerabat dan teman Isabel Pablo terlihat hadir. Mereka terlihat ikut senang, namun apa yang mereka lakukan terlihat aneh dan menyimpang. Martha juga tidak terlihat baik saat itu. Namun dia diarak menuju ruang doa dan ritual pun dimulai. Di sana Isabel menghukum Pablo atas lancangnya pada Martha tanpa sepengetahuannya. Martha yang lemah hanya mampu melihat saja tanpa bisa membantu. Para tamu juga terlihat bertingkah aneh dalam ritual itu. Di sana Isabel terlihat mengambil ASI Martha dalam jumlah yang banyak. Lalu ASI itu dia berikan pada para tamu yang nampak kerasukan. Entah ritual apa yang mereka lakukan saat itu. Hari yang lain, Martha mengunjungi Carlos, kekasihnya. Di sana dia yang kangen meminta Carlos untuk menggarapnya. Mereka lalu berenak mantap. Setelah itu, nampak Carlos hanya ingin bersenang-senang dengan Martha. Dia segera pergi setelah menikmati momen bersama Martha. Martha jelas kecewa dengan sikap Carlos padanya. Perut Martha semakin besar, Isabel semakin perhatian padanya. Namun saat malam hari, Isabel dan Pablo melihat berita di TV. Di sana dikabarkan seorang gadis bernama Martha ditemukan tewas di dalam got. Dicurigai adiknya Gina dan kekasihnya telah membunuhnya. Sementara Martha yang terbangun mencari ponselnya yang tak ada di meja. Dia panik mencari ponsel itu. Dia bertanya pada Isabel, namun wanita itu berkata, dia tak melihat ponsel itu. Lagi pula siapa yang akan kau hubungi, sementara hidupmu di sini tenang, nyaman dan enak bersama kami. Isabel hanya meminta Martha fokus menjaga bayinya. Saat itu Martha berhalusinasi. Dia merasa dirinya berubah menjadi manusia siluman. Dia juga merasa Isabel akan menghabisinya setelah dia melahirkan anak. Dan dia tak akan bisa bertemu anaknya. Dia sangat ketakutan. Untunglah itu hanya mimpi. Martha memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dia ingin memiliki anak itu. Karena dia ibunya, bukan Isabel. Dia segera membawa semua barang-barangnya. Lalu segera keluar dari rumah itu dengan pelan-pelan. Namun pagar rumah tergembok. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Sementara kondisinya tengah hamil besar. Dalam kepanikannya, kakaknya datang. Di sana dia memanggil Martha dengan Gina. Martha meminta tolong pada kakaknya. Namun kakaknya hanya bisa berkata, ini semua adalah karma dari perbuatanmu Gina. Kau dan Carlos telah menghabisi nyawaku dan membuangku ke got. Rupanya Martha adalah Gina. Dia menjadi Martha karena ingin menghindari tanggung jawab telah menghabisi Martha kakaknya. Dia dan Carlos yang saat itu menumpang di rumah Martha rupanya tengah sembunyi dari preman yang mencari mereka karena hutang yang banyak. Di sana Martha menerima Gina dan Carlos tinggal di rumahnya karena dia akan bekerja sebagai ART di peternakan yang tidak lain adalah peternakan Isabel dan Pablo. Arwah Martha meminta adiknya untuk tobat dan menyerahkan diri, tapi Gina tampak tidak mau. Kejadian saat Martha kehilangan nyawa pada saat Carlos meminta uang pada Martha untuk membayar hutang. Carlos juga menghina Martha yang tak pernah memiliki kekasih seumur hidupnya.
Itu membuat Marta tersinggung. Gina sempat menegur Carlos untuk tidak menghina kakaknya, namun Carlos terus menghina Marta. Di saat itulah mereka bertengkar. Dengan pisau dapur, Carlos menghabisi nyawa Marta. Lalu dia membungkus jasad itu dan membuangnya ke got. Marta datang pada Gina untuk membuat adiknya sadar akan sikap buruknya selama ini. Namun Gina memang begitu. Dia malah menikmati sentuhan Carlos di tengah kebingungan dan kesedihannya atas kematian Marta. Saat lain, dia menerima telepon kalau bos preman akan mencari Carlos dan dirinya karena belum membayar hutang. Dia yang panik mencari cara, dan dia memutuskan untuk menjadi Marta untuk menjadi ART di peternakan. Dengan tergesa-gesa dia mengambil pakaian apa saja untuk dibawa pergi. Sementara Isabel dan Pablo yang terlihat melihat berita Marta nampak panik. Pablo malah hendak menelpon polisi, namun Isabel mengingatkan kalau Marta mengandung anak mereka. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk masuk ke kamar Marta dan mengambil ponsel dan narkoboy saat Marta tak ada di kamar. Setelah itu mereka juga mengunci pagar agar Marta tak bisa kabur. Marta terus diperingati kakaknya untuk bertobat dan memohon ampun atas kesalahan yang Marta buat selama ini. Setelahnya, arwah itu tak terlihat lagi. Marta terlihat kembali dan menuju ruang berdoa. Di sana dia yang melihat Isabel dan Pablo langsung berkata ingin pergi dan membawa anak itu. Tentu saja Isabel tak menerima niat Marta. Dia lalu berdiri dan mencoba mengancam Marta dengan berkata, dia tahu kalau Marta adalah Gina yang sekarang menjadi DPO polisi karena kasus pembunuhan. Isabel memaksa Gina untuk berlutut dan berdoa. Namun saat itu Gina langsung menyerang Isabel dan menghabisi Pablo dengan senjata tajam. Lalu dia juga menghabisi Isabel dengan brutal. Dia benar-benar sudah kehabisan akal. Arwah kakaknya datang lagi dan meminta Gina untuk melakukan hal yang baik untuk anak yang dikandungnya. Setidaknya, Gina bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Gina nampak mengerti maksud arwah kakaknya. Dengan kondisi lemah, dia berjalan keluar dari peternakan itu. Dengan tertatih, dia berjalan ke tengah kota. Rupanya dia pergi ke rumah bersalin. Dengan upaya yang luar biasa, dia berusaha melahirkan anaknya secara normal. Anaknya pun lahir dengan selamat dan sempurna. Gina terlihat bahagia, bisa menyentuh bayi mungilnya, bayi dari hasil cintanya dengan Carlos, kekasihnya.